memulai pelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan membaca surah pendek. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Belajar dimulai. Baca surah pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Ada yang tidak berhadir? Ada, Bu. Ibu absen dulu ya. Fizatun Nafsiyah. Hadir, Bu. Afika Nurfina. Hadir, Bu. Bira. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Sifa. Hadir, Bu. Falin. Hadir, Bu. Fahira. Hadir, Bu. Baik, di sini kita akan memasuki materi yang berjudul Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qasar. Nah, sholat bagi seorang muslim hukumnya wajib. Sholat 5 waktu ya yang hukumnya wajib. Yang sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Nah, jadi sebelum Ibu menjelaskan yang ke dalam, Ibu jelaskan dulu. Hukum sholat itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama wajib dan yang kedua sunnah. Yang wajib ini sholat apa aja? Sholat apa aja? Sholat 5 waktu. Iya, sholat apa aja yang pertama? Sholat subuh. Yang kedua? Berurutannya. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan terakhir sholat isya. Nah, jadi sholat 5 waktu yang hukumnya wajib itu ada 5 ya. Yang sunnah apa aja? Yang sunnah itu banyak. Sholat sunnah itu banyak. Salah satunya yaitu adalah sholat jamak dan sholat qasar. Nah, sholat jamak ini artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya gini, sholat jamak ini menggabungkan 2 sholat fardu, yaitu mengerjakannya di saat bersamaan. Contohnya apa? Sholat zuhur dan sholat asar itu digabungkan sholatnya. Misalnya dia itu dalam perjalanan jauh, jadi sholatnya itu digabungkan. Dia nggak sempat sholat zuhur, jadi sholatnya itu pas waktu sholat asar dirangkap. Terus habis itu sholat apa aja yang bisa dijadikan
Jadi sholat yang boleh dikosar itu hanya 3 sholat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Kenapa hanya sholat-sholat itu aja? Karena sholat yang terdiri dari 4 rakaat. Kenapa sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa? Karena sholat maghrib berapa rakaat? 3. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Itulah alasannya kenapa sholat subuh dan sholat isya itu tidak bisa dikosar, karena dia hanya 3 rakaat dan 2 rakaat. Jadi yang boleh dikosar ini hanya sholat yang 4 rakaat. Tadi ada 3 sholat ya, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Selanjutnya di sini ada suaranya. Selanjutnya di sini kita ambil rangkumannya aja ya. Jadi yang pertama itu adalah kemudahan menjalankan sholat bagi musafir, yaitu disebut rukhsah. Terus selanjutnya sholat jama' adalah, kita ulang lagi suaranya. Sholat jama' adalah menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama maupun pada waktu sholat yang kedua. Coba Panjira duduknya yang rapi. Selanjutnya dia ada sholat qasar. Sholat qasar itu adalah sholat wajib yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Terus apa aja yang bisa diqasar? Yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh. Kenapa? Karena sholat subuh terdiri dari 2 rakaat dan sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Sholat jama' dan qasar ini diperbolehkan apabila dalam perjalanan yang jauhnya kurang lebih 80.640 km. Dan sholat yang diqasar ini adalah tunai, bukan sholat qada. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Gak ada, Bu. Sudah paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Bentar ya. Jadi udah paham ini semua? Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai berjumpa di minggu depan. Itu di bagian uraian ada soal pilihan ganda dan esai. Itu dikerjakan ya di rumah. Jadi pekerjaan